langkah Munafri Arifudin atau API menggait Ibu Alia ini, menurut Anda seperti apa? Menurut saya langkahnya sangat strategis karena Bu Alia itu bukan ibu rumah tangga biasa ya gitu. Berarti artinya bahwa pengalaman kalah API di Pilwali ini bisa menjadi pembelajaran yang besar untuk dia untuk bagaimana mencapai kemenangan di Pilwali. Betul. Dan itu pasti menjadi harapan timnya Pak Api dan timnya Bu Alia gitu. Itulah mengapa Bu Alia juga mau berpasangan dengan Pak Api, bukan dengan yang lain. Rudal misalnya. Pak Rudal sendiri kan belum menentukan beliau berada di pihak mana. Bisa jadi beliau akan menentukan pilihan ketika melihat atau setelah mempelajari bagaimana gerakan API Alia ini misalnya. Atau tokoh lain misalnya kan. Ada Pak Iyas mungkin ya. Pak Iyas juga. Arif Wicaksono, selamat datang di podcast Politik Rakyatnya. Terima kasih. Pengamat politik dan akademis. Bagaimana kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Dan lama kayaknya baru hadir lagi podcast ya. Iya, baru ketemu waktunya. Bagaimana kondisi politik di sekarang di Sulsel kayak kita lihat ini? Sulsel ya sekarang seperti yang kita bisa cermati di banyak media ya. Sedang ada pergumulan ya. Iya kan sebentar. Ada pergumulan antara wacana kotak kosong dengan head to head ya. Seru. Dan saya pikir demikianlah politik seharusnya gitu kan. Dinamikanya ya. Dinamikanya membuat masyarakat tertarik, membuat masyarakat antusias ya. Bukan hanya sekedar menonton atau mendengar, tapi juga harapannya nanti pada saat pencoblosan hari H partisipasinya mereka bisa lebih tinggi. Artinya ketika partisipasi masyarakat tinggi kan legitimasi kekuasaan itu lebih kuat gitu kan. Bukan hanya sekedar survei-survei kepuasan masyarakat saja yang bisa diukur, tapi juga kita harus ingat bahwa seorang pemimpin terpilih itu karena legitimasinya muncul itu karena yang memilih dulu. Betul. Berarti dengan hadirnya dinamika ini yang mungkin yang membuat masyarakat lebih dewasa ya, Kak, lebih dewasa dan lebih perhatian sama politik gitu kan, bahwa politik ini bukan hanya soal para petinggi tapi juga persoalan mereka juga kan gitu. Berarti kalau di Pilgub ya semua orang-orang terbaik lah. Insya Allah ya, orang-orang terbaik yang bertarung. Nah, kita lari ke sedikit lagi, Kak. Ini soal Pilwali Makassar. Ini Pilwali Makassar ini kan dinamika Pilwali ini juga tidak kalah dengan dinamika yang ada di Pilgub. Yang baru-baru ini kan dan sangat menggemparkan mungkin ya, yang jarang kita prediksi antara Ibu Alia dengan API. Setelah itu muncul lagi Ara dengan Amri Arsyad ya, ketua PKS. Ini dinamika ini yang menurut saya membuat ini arahnya kemana sebenarnya? Menarik karena bagi kami atau bagi saya politik ini the art of possibilities. Seni mengelola kemungkinannya itu tinggi sekali. Karena yang dikelola kemungkinan terburuk bagaimana, kemungkinan terbaik bagaimana. Berarti semua seni kemungkinan semua ya? Seni kemungkinan. Tetapi kan ini waktu kurang lebih beberapa saat lagi ini kan sudah jalan pendaftaran. Kemungkinannya tidak ada lagi perubahan signifikan di Pilgub lagi kayak Pilwali maksudnya? Iya, di Pilwali. Kalau menurut saya sih harapan saya sih sebenarnya nggak ada perubahan lagi karena yang secara signifikan ya dan mendadak, kecuali kalau ada tsunami gitu ya. Tsunami politik, karena ini masih hitungan saya karena 24 Agustus itu masa pendaftaran pasangan calon ya kalau tidak salah di KPU. Tentu seminggu sebelumnya pasangan calon sudah dideklarasikan.
Artinya masyarakat punya waktu 2 minggu untuk menunggu ya deklarasi calon pasangan siapa saja yang kemudian fix untuk maju di Pilwali Makassar. Nah, sekarang kan kita lihat juga dia banyak juga menjadi perhatian ini antara paket API Munafri Arifudi dan Alia Mustika Ilham. Nah, menurut kita bagaimana peluang misalnya antara paket API dengan Alia di Pilwali Makassar? Peluangnya? Iya. Saya kira menarik untuk membicarakan peluang karena setiap figur yang maju itu sebetulnya punya peluang. Iya, betul. Tapi derajat peluangnya itulah yang kemudian nanti biasanya bersoal. Bersoalnya di mana? Bersoalnya biasanya di elektabilitas figurnya, ya kan? Kemudian jumlah kursi partai pendukungnya atau pengusungnya. Kemudian ya itu tadi, kalau misalnya yang saya sebut tsunami tadi ya, kalau misalnya DPP partai membelokkan arah dukungan gitu kan, dari Jakarta kan, nah, kita bicara Pilwali kan, ini berarti di daerah. DPP mengalihkan arah membelokkan arah dukungan, itu juga bisa jadi kemungkinan yang tadi harus dikelola oleh para calon ya atau timnya gitu. Karena tentunya ini juga menjadi dinamika yang mesti juga diperhatikan. Betul. Tapi di luar dari partai, pandangan Anda sebagai akademisi, apakah langkah Munafri Arifudi atau API menggait Ibu Alia ini, menurut Anda seperti apa? Menurut saya langkahnya sangat strategis karena Bu Alia itu bukan ibu rumah tangga biasa ya gitu. Iya. Beliau istri Pak Ilham Arif Sirajudin, mantan wali kota Makassar 2 periode. Beliau juga mantan anggota DPR RI 2 periode gitu kan. Dan termasuk salah satu andalan dari Partai Demokrat gitu kan di Sulawesi Selatan gitu. Kemudian ketika muncul wacana seperti itu, otomatis harapan masyarakat itu akan nyambung ke persoalan ini sangat maksudnya sangat pas gitu ketika misalnya ditanyakan apakah ini sangat apakah Bu Alia nanti akan mendukung API ya kan untuk melengkapi itunya beberapa hal yang mesti dilengkapi oleh calon wakil wali kota atau bagaimana. Dan itu menurut saya menarik untuk dicermati karena Pak Apinya sendiri secara figur misalnya, itu secara figur menurut saya punya elektabilitas yang bagus ya. Iya, bagus. Punya berarti elektabilitas yang bagus. apa yang dihasilkan API hari ini itu bukan momentum pada saat ini ya, tapi ada momentum ada yang prosesnya yang panjang ya. Pak Api ikut pilkada dari 2018. Iya. Ya kan? Kalau kita ikuti 2018 itu melawan Kota Kosong kalah. Ya kan? Di 2020 melawan ada 4 itu kalau nggak salah ya, pasangan Pak Dhani Pomanto dengan Bu Fatma, kemudian Deng Ical dengan siapa? Ananda Fadliananda. Ya, Dokter Gigi Fadliananda, dan kemudian Pak None dengan Sunun ya, anaknya Pak Nurdin Halid. Itu juga belum berhasil menang. Nah, di tahun ini rupanya Pak Api belajar ya banyak dari beberapa pengalaman pahit yang sudah dilalui di 2 pilkada yang lalu gitu. Makanya sebetulnya itulah kenapa surveinya selalu tinggi, siapapun yang mensurvei, apakah itu survei nasional maupun survei lokal gitu. Nah, ini yang perlu kita apresiasi, ada perubahan gitu ya. Berarti penglihatan Anda pergerakan API di 2024 ini punya perubahan signifikan dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya? Kalau menurut saya ada perubahannya ya. Seperti apa? Misalnya kalau kita lihat, saya pernah dapat tuh kanvaser DTDC-nya
Pak Api itu ya, itu pernah saya dapat mereka mencari itu ya, mencari suara juga gitu kan. Dan itu dulu tidak dilakukan. Iya, iya. Nah, dulu kalau di 2020 itu kalau tidak salah mengandalkan itu dulu apa namanya itu duta sehat itu yang yang jalan. Yang jalan ya. Berarti sekarang canvassernya Api yang door to door jalan juga ya? Ini sekarang lagi jalan kalau tidak salah ya. Oh ya, yang door, yang langsung ya, yang door to door. Canvasser media juga mungkin saya lihat sudah mulai tertata juga. Harusnya sudah jalan juga karena bukan hanya soal perang di daratan ini. Iya, iya, iya. Ini juga perangnya juga ada di atas ya, di udara. Jadi memang media maupun media sosial itu harus diperkuat juga gitu. Berarti kekuatan Api juga sebenarnya itu berawal dari pengalaman pahitnya ya? Pengalaman pahitnya di tahun-tahun lalu ya gitu. Cuma memang ada sedikit catatan dari saya bahwa seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa politik itu adalah seni mengelola kemungkinan, the art of possibilities. Jadi kita sebagai pengamat misalnya atau sebagai akademisi melihat bahwa politik ini sangat-sangat cepat berubahnya, gitu kan? Sangat ya? Sangat cepat berubahnya. Bahkan ketika orang sudah mendeklarasikan diri ya, sebuah pasangan atau dua orang itu mendeklarasikan diri menjadi sebuah pasangan, itu besoknya itu bisa saja berubah. Iya. Gitu. Nah, itu yang mesti diantisipasi oleh figur-figur seperti Pak Api dan Bu Alia ini gitu. Antisipasinya harus pas dan tepat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mau mengingatkan sebetulnya bahwa ini karena timnya sudah jalan di lapangan ya. Sementara partainya ini masih berapa Pak Api sama Bu Alia ini? 6 ya? Golkar 6, Perindo 1 ya. Iya, 7. Kurang 3 kursi gitu. Itu harus pas tuh 10 kursi supaya harmonis jalannya antara tim yang ada di lapangan ya kan, tim yang mewacanakan di udara dan juga tim yang ada di elit yang mengurus partai politik dan lain sebagainya itu. Tapi saya rasa jalan juga mungkin itu. Harusnya jalan. Karena kalau kita lihat kemunculan Ibu Ade sebenarnya ini kan usai pertemuan Papi dengan SBY ya. Setelah balik di situ sudah ada mulai kemungkinan kader-kader Demokrat untuk merapat dan kemungkinan yang terpilih mungkin si Ibu Alia untuk. Nah, sekarang Kak, kalau kita lihat secara elektoral, misalnya beberapa survei, apakah Api bersama Bu Alia ini bisa saling melengkapi ini atau saling mensupport ya? Itulah yang saya nggak tahu ya, apa pertimbangan utamanya Pak Api mengambil Bu Alia, kita nggak tahu persis ya. Cuma kalau memang itu adalah hasil diskusi di antara tim, ya pasti itu adalah sebuah hasil diskusi yang sudah matang, bahwa mengambil Bu Alia adalah pilihan yang terbaik. Ketimbang misalnya mengambil siapa kemarin itu sempat diisukan juga dengan Pak Api, Bu Indira misalnya. Bu Indira ya. Nah, berarti artinya bahwa dengan diambilnya Bu Ade ini bisa memperkuat tim mungkin dan bisa mendekat potensi kemenangan ya. Iya betul. Jadi bukan hanya ini kan kalau pasangan ini seperti suami istri gitu ya. Maksudnya kalau dalam rumah tangga yang apalagi yang suami yang istri melengkapi peran suaminya. Iya. Jadi gitu. Yang wakil melengkapi peran wali kotanya, wakil wali kota melengkapi peran wakil wali kotanya. Jadi seperti itu. Saya kemarin kaget hasil dari survei-survei yang keluar ya, yang tidak jadi dipublish, yang dipesan oleh Rudal. Itu elektoral Ibu Ade itu tinggi juga sebenarnya. Kaget bisa setinggi ini elektoral Ibu Alia. Ternyata setelah
berjalan beberapa waktu muncul isu soal API dan sekarang kayaknya sudah mulai disusun ya. Nah, di belakang kira-kira kalau misalnya paket Munafri Arifudin dan Ibu Adia ini, apakah ada bisa menarik tokoh-tokoh penting yang ada di Makassar misalnya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ada yang merubah haluannya. Iya. Karena Pak Api misalnya bergandengan dengan Bu Alia. Iya. Gitu. Jadi tidak ada kemungkinan beberapa tokoh-tokoh, misalnya seperti siapa kemarin yang sempat mau maju tapi nggak maju itu Pak Rudal misalnya. Iya. Pak Rudal sendiri kan belum menentukan beliau berada di pihak mana. Bisa jadi beliau akan menentukan pilihan ketika melihat atau setelah mempelajari bagaimana gerakan API Alia ini misalnya. Iya. Atau tokoh lain misalnya kan. Ada Pak Iyas mungkin ya. Pak Iyas juga, suaminya Bu Alia sendiri kan gitu. Pasti tidak diam dalam Pilwali. Pasti tidak akan diam gitu. Sebagai calon gubernur katakanlah ya, beliau sudah jalan juga selama berapa tahun ke beberapa daerah. Beliau pasti punya basis juga kan. Iya. Yang bisa beliau pengaruhi, yang bisa beliau arahkan misalnya. Dan basis-basis itu juga mungkin akan menyatu juga ya. Ya bisa jadi begitu, seperti itu. Dan kemudian ada tokoh-tokoh paksa mungkin juga pasti tentu. Ya seperti itulah ya, kalau misalnya tokoh nasional kayak Pak JK, Pak Aksa otomatis lah itu. Ya super, tapi menariknya karena sekarang yang bergerak API ini adalah partai memang ya. Iya, partai. Gerakan-gerakan Golkar juga ini agak mulai tertata. Iya, tertata. Ada lebih saya melihatnya lebih terstruktur lah, lebih sistematis gitu. Untuk gerakan-gerakan daripada yang lalu-lalu ya, maksudnya dibandingkan dengan yang lalu. Ya kan masih banyak orang sampaikan API ini kan kota kosong kalah saja, ini kan beda konteksnya ya. Iya, betul. Bisa saja, iya 2018 kalah gitu. Tapi kan orang belajar juga kan gitu. Dari pelajaran itu bisa jadi dia itu kan. Berarti artinya bahwa pengalaman kalah API di Pilwali ini bisa menjadi pembelajaran yang besar untuk dia untuk bagaimana mencapai kemenangan di Pilwali. Betul. Dan itu pasti menjadi harapan timnya Pak Api dan timnya Bu Alia gitu. Itulah mengapa Bu Alia juga mau berpasangan dengan Pak Api, bukan dengan yang lain. Oh, artinya bahwa di antara kedua kedua orang ini punya perhitungan masing-masing mungkin ya? Iya. Bukan dipaksa bukan misalnya. Sekedar dipasangkan saja. Kan ada juga beberapa kasus yang kawin paksa gitu ya. Iya. Tapi saya lihat memang kan masing-masing punya basis juga. Jadi masing-masing harus berhitung. Apa untungnya saya mendekat sama si A sama si B gitu kan? Iya. Gitu. Tapi menurut Anda pengaruh mantan wali kota ini Pak Iyas di Makassar apa masih ada ya? Sedikit banyaknya masih ada lah pengaruhnya ya. Bukan berarti saya menafikan pengaruh yang lain gitu kan. Tapi Pak Iyas itu yang seperti kita, bukan hanya saya barangkali yang mengatakan itu. Hampir seluruh orang kalau ditanya soal Pak Iyas, apalagi di warkop-warkop itu. Iya. Survei juga kan terbukti dengan surveinya. Orang bilang, diam itu yang maksudnya sombere. Aslina. Aslina sombere gitu. Ini menurut teman-teman lah ya. Iya. Di level grassroots gitu. Dan kalau prediksi Anda, ini dari analis Anda ya, kira-kira Demokrat ini akan ke Ibu Alia atau ke Pak Ara? Kalau itu perkembangan analis Anda ini seperti apa kita lihat? Kalau secara normatif saja Anda lihat. Perkembangannya sekarang ini kan Pak Ara sebagai ketua partai istilahnya memproklamirkan diri juga ya. Iya. Kemarin sebagai calon wali kota juga, dan menggandeng Pak Amri ya dari PKS gitu. Nah, ini yang kemudian nantinya akan menjadi seru nih, karena Bu Alia juga mengandalkan Demokratnya Pak Ara gitu kan. Demokrat yang dipimpin oleh Pak Ara gitu. Jadi tergantung bagaimana nanti komunikasi politik antara
masing-masing figur ini dengan partainya dan juga partai yang ada di kabupaten kota ini, DPD 1, DPD 2 ini dengan DPP-nya. Iya, iya, iya. Itu. Berarti ini kita lihat dari bagaimana respon DPP mungkin ya. Iya, karena pada akhirnya kembali ke DPP. Pada akhirnya kembali ke DPP atas pertimbangan DPD 1 atau DPD 2 gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalnya DPD 2-nya bingung atau galau, ya pasti di take over atau diambil alih oleh DPP-nya. Gitu. Tetapi kalau kita lihat sekarang, apakah potensi survei ini masih digunakan ya? Untuk fase sekarang, menurut saya ini elektabilitas maksudnya. Iya. Ya, elektabilitas itu sebetulnya belum terlalu terasa ya dampaknya gitu. Karena para figur ini sedang mencari kendaraan dulu ya. Sedang mencari kendaraan. Dan di lapangan, di beberapa pilkada yang lalu juga, kita bisa lihat bahwa orang dengan survei yang bagus, belum tentu menang juga. Gitu. Iya, iya, betul. Itu pelajaran-pelajaran yang seperti itu mesti dipelajari juga sama tim-tim yang ada di Pilwali Makassar ini. Bisa jadi yang underdog misalnya, yang tidak terlalu bagus surveinya, justru memiliki peluang lebih santai, mereka kerjanya lebih fokus dan lebih tidak ada beban gitu kan, lebih tidak ada yang menyorot gitu kan, kamera tidak ada sama dia, mereka lebih leluasa justru bergerak kan, bisa jadi loh itu mesti dipahami dan diidentifikasi oleh tim-tim yang memiliki figur-figur dengan elektabilitas baik gitu. Berarti artinya bahwa apa yang dimiliki API ini juga harus berhati-hati juga. Harus hati-hati Pak API ini. Harus hati-hati. Baik Pak API maupun Balia. Gitu. Kenapa? Karena itu tadi. Surveinya yang tinggi, tetapi ketika tidak punya manajemen yang bagus, itu bisa berpengaruh ya? Betul. Sangat berpengaruh itu. Dan itu kita nanti bisa lihat pada dukungan partai politiknya. Karena partai politik salah satu ya banyak faktor ya. Ini banyak faktor ya. Kenapa partai politik kemudian mengusung figur tertentu ya? Tapi faktor yang paling utama juga dilihat oleh partai politik adalah kalkulasi apakah yang dia dukung, yang mereka dukung nanti akan menang atau tidak. Iya, pasti itu ya. Iya, itu yang paling utama. Iya. Makanya partai-partai ini juga mendukung tidak mendukung kosong. Ya, mereka kan punya infrastruktur, mereka punya basis, mereka punya ideologi, mereka punya platform gitu, mereka punya gerakan. Jadi mereka lihat siapa yang senada atau selaras dengan itu, ya mereka akan dukung gitu. Dan kalau prediksi kita nanti di Pilwali ini berapa kandidat? Kalau dilihat dari komposisi yang sementara ada di media sekarang ini ya, 3 pasang itu menurut saya sudah ideal gitu. Berarti kalau sekarang ada diisukan 4 pasang, maka ada 1 pasang yang akan terbongkar nantinya. Iya, betul. Karena kan siapa yang sempat diisukan, misalnya misalnya Pak Seto dengan Bu Reski Lutfi ya. Indira dengan Ilham dan satu lagi Api Alia. Terakhir. Nah, dari mereka semua ini dukungan partai sisa ada berapa partai yang belum masuk ke itu ya? Iya. Ada Hanura ya. Ada Hanura belum menentukan sikap juga, yang masih galau. Kemudian masih ada juga kemungkinan Demokrat ya kan berpindah haluan. PKS pun demikian, dan bahkan misalnya di kelompoknya Bu Indira misalnya, PDIP, PKB dan P3 itu juga masih rentan tuh untuk berpindah itu. Artinya masih ada perubahan-perubahan yang mungkin kemungkinan ya. Ini kan politik ini ya. Betul. Seni kemungkinan bisa berubah. Tetapi yang Anda sebagai akademisi, apa sih yang ingin disampaikan kepada misalnya Api Alia, mungkin bagaimana sih yang harus, apa yang dilakukan ke depan dan semua calon-calon yang lain misalnya?
Ya, yang harus dilakukan ke depan ya sebetulnya bermain dengan arena yang kecil ya, seperti Pilwali ini kan relatif kecil ya, Pilwali itu. Semuanya terbuka, ya, semuanya terbuka. Orang bisa melihat. Iya ya. Orang bisa melihat, orang bisa menilai, dan itu tadi, bermainlah secara terbuka, gitu kan? Apalagi jika nanti misalnya sudah fix pasangannya masing-masing, itu pasti akan lebih terbuka gitu. Terus yang kedua, manajemen tim itu itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai tim-tim dari para calon ini, para kandidat ini ternyata tidak terlalu mumpuni ya untuk bergerak gitu. Karena salah satu biang kekalahan juga adalah tim ya. Itu adalah kelemahan yang ada di sisi timnya gitu. Yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh para kandidat di Pilwali Makassar ini adalah itu tadi, kita ini orang Bugis Makassar ya harus saling saling menghormati ya. Itu dia. Yang harus saling menghargai orang gitu kan. Siapakah tahu, siapakah ingat, siapakah lebih gitu. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang agitatif, yang konfrontatif gitu kan, yang cenderung nanti akan membuat kita atau masyarakat yang terpecah dan itu nanti bisa sembuhnya lama kalau misalnya terpecah seperti itu ya gitu. Artinya biarkan politik ini sehat ya. Sehat, menggembirakan gitu. Iya. Karena pada dasarnya pilkada ini pesta demokrasi ya, harusnya memang orang berpesta lah ya, bersenang-senang gitu. Siapapun yang terpilih ya wali kota kita juga. Ya gitu. Siapapun yang terpilih itulah wali kotanya kita gitu. Iya. Gitu. Dan kita berharap di pilkada ini bisa lebih soft, lebih biasa, lebih santai, tapi lebih menarik ya. Karena ada trik atau apalagi namanya langkah-langkah strategis yang ya manuver-manuver cantik gitu. Itu kan menarik sebetulnya itu. Bagi kami misalnya pengkaji politik ya, pengkaji ilmu politik kan kami belajar teorinya tapi nggak pernah belajar prakteknya kan gitu. Melihat praktek-praktek seperti itu kan kami langsung, oh iya ini teorinya apa nih? Iya. Nah, masyarakat yang nggak punya kesempatan misalnya belajar teori juga pasti akan, bisanya terjadi seperti ini ya. Kok bisa ya seperti ini? Kok bisa ya seperti ini? Itu mereka belajar juga. Jadi marilah kita manfaatkan pilkada ini sebagai media untuk memperbaiki Kota Makassar ke depan ya. Termasuk pembelajaran politik kepada masyarakat gitu. Janganlah juga sampai harus misalnya partisipasi politik itu di bawah 70%. Kasihan KPU gitu kan. Wah, kasihan ya, betul-betul. Seingat saya tahun 2020 itu tidak sampai 60%, 58 partisipasinya ya. 59% saja. Itu kan artinya berapa orang saja yang pergi memilih di TPS gitu kan. Berarti kita harap dengan adanya edukasi politik ini bisa memancing masyarakat lagi untuk berpartisipasi ya, lebih bergairah lah gitu. Ya, betul. Dan terima kasih banyak Kak atas waktunya. Tentunya memang kita memang ingin ada segmen untuk setiap kandidat, memang bagaimana melihat kekuatan masing-masing kandidat, sehingga setiap segmen kita ini punya batasan tersendiri. Dan kami juga fokus pada podcast politik yang tentunya memang kami berharap ada edukasi dan kehadiran akademisi untuk berbicara, tokoh politik atau pengawal politik berbicara di tempat kami untuk memberikan edukasi politik. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama di podcast politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.